tentang transformasi Yak-130 menjadi versi tempur ringan. Rusia kembali mencuri perhatian dunia penerbangan militer dengan langkah terbarunya, mengubah pesawat latih canggih Yak-130 menjadi versi tempur ringan penuh senjata. Transformasi ini bukan sekadar penyegaran atau upgrade minor, tetapi sebuah langkah strategis untuk menciptakan platform serbaguna dengan biaya operasional rendah namun daya gempur tinggi. Hasilnya adalah pesawat yang berpotensi mengisi celah antara jet latih dan jet tempur utama di banyak angkatan udara. Yak-130 awalnya dikembangkan oleh Yakovlev Design Bureau sebagai pesawat latih generasi baru untuk menggantikan Il-39 Albatros. Dengan desain aerodinamis yang mendukung manuver ekstrim, serta kemampuan meniru karakteristik penerbangan jet tempur modern seperti Su-30 atau MiG-29, Yak-130 sejak awal memang dirancang dengan potensi untuk dikonfigurasi ulang menjadi pesawat tempur ringan. Kini potensi itu diwujudkan melalui integrasi sistem senjata dan avionik tempur yang lebih maju. Dalam versi terbarunya, Yak-130 Light Attack dibekali dengan sistem avionik yang jauh lebih modern, termasuk radar kecil atau sensor elektro-optik untuk target acquisition, perangkat misi digital, dan konsol pilot yang diperbarui, sehingga pesawat dapat menjalankan misi tempur presisi. Kombinasi avionik baru dengan kemampuan membawa senjata membuatnya berubah dari pesawat pelatihan menjadi aset tempur yang mampu beroperasi di garis depan. Pihak Rostec dan Irkut Corporation, dua perusahaan kunci dalam proyek ini, menegaskan bahwa perubahan dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Banyak negara mencari pesawat multirole berbiaya rendah yang mudah dioperasikan dan dirawat. Yak-130 yang dimodifikasi menjawab permintaan tersebut, menawarkan paket yang lebih murah daripada jet tempur kelas atas namun jauh lebih mampu daripada pesawat pelatih standar. Dari sisi persenjataan, Yak-130 versi tempur dapat membawa hingga sekitar 3 ton muatan senjata di beberapa hardpoint sayap dan bodi. Muatan tersebut meliputi rudal udara ke udara kelas ringan untuk perlindungan diri, berbagai bom berpemandu kecil dan sedang, serta pot roket untuk serangan area, kombinasi yang membuatnya fleksibel untuk misi COIN, counterinsurgency, close air support, dan serangan titik. Selain itu, Yak-130 dapat dilengkapi dengan pot kanon dan pot penglihatan target yang meningkatkan kinerja serangan daratnya. Integrasi sistem pemandu laser dan link data modern membuat Yak-130 mampu berkoordinasi dengan unit darat dan pesawat lainnya, sehingga meskipun berukuran kecil, pesawat ini dapat menjadi bagian dari serangan berlapis yang kompleks. Keunggulan finansial menjadi argumen penentu, biaya operasional dan perawatan yang rendah menjadikan Yak-130 pilihan menarik bagi negara-negara dengan anggaran pertahanan terbatas. Konsumsi bahan bakarnya lebih ekonomis dibanding jet tempur besar, dan komponen yang lebih sederhana mempermudah logistik pemeliharaan, memperpanjang waktu kesiapan tempur tanpa belanja masif. Dalam fungsi pelatihan, Yak-130 sudah dikenal mampu meniru lebih dari 10 karakteristik penerbangan dari berbagai model jet tempur, sebuah fitur yang mempermudah transisi pilot dari latih ke jet tempur besar. Dengan menambahkan kapabilitas tempur, pesawat ini menjadi platform pelatihan yang realistis sekaligus pesawat tempur ringan operasional, memungkinkan latihan langsung pada alat yang sama yang akan mereka gunakan di medan perang. Aspek survivabilitas juga ditingkatkan, versi tempur dilengkapi dengan sistem pelindung elektronik EW peringatan ancaman RWR, dan dispenser flare CMDS untuk mengurangi risiko deteksi dan serangan misil. Meski tidak setangguh jet tempur kelas atas, penambahan ini meningkatkan peluang bertahan di lingkungan tempur modern yang padat ancaman. Perubahan struktural kecil dilakukan pada sayap dan fuselage untuk menambah jumlah dan kapasitas hardpoint, termasuk penguatan penyangga untuk muatan berat. Meski modifikasi ini menambah bobot, perancangan ulang internal juga berfokus pada efisiensi aerodinamis sehingga dampak terhadap performa keseluruhan dapat diminimalkan. Mesin AI-222-25 yang dipakai pada Yak-130 juga dimodifikasi untuk memberikan dorongan lebih baik dan efisiensi bahan bakar yang sedikit meningkat. Peningkatan performa mesin ini memungkinkan kecepatan hampir mendekati transsonik sekitar Mach 0.9 pada ketinggian tertentu, sambil menjaga jangkauan misi yang memadai untuk operasi taktis regional. Dalam uji lapangan, prototipe tempur menunjukkan kemampuan serangan presisi dengan penggunaan bom berpemandu dan rudal ringan serta efektivitas dalam misi pengintaian taktis jika dipasangkan dengan pot EOIR.
Percobaan kombinasi senjata juga menguji kemampuan untuk menyerang kapal permukaan dengan rudal anti-kapal ringan, memperluas spektrum misi yang dapat dijalankan. Negara-negara yang sudah mengoperasikan Yak-130 versi latih, seperti Aljazair, Myanmar, Laos, dan Bangladesh, disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk upgrade atau pembelian versi tempur. Jika beberapa dari negara itu menyetujui paket tempur, maka penyebaran Yak-130 bersenjata bisa meningkat pesat, memengaruhi peta kekuatan udara regional di beberapa kawasan. Secara geopolitik, pengembangan ini adalah bagian dari strategi Rusia untuk mendiversifikasi ekspor senjata di tengah sanksi internasional dan pembatasan akses pasar. Menawarkan platform yang terjangkau tetapi fungsional membuka jalur negosiasi baru dan mempertahankan hubungan militer dagang dengan negara-negara yang mencari opsi alternatif selain jet barat. Fleksibilitas integrasi menjadi nilai jual penting. Varian ekspor disebut memungkinkan integrasi sistem senjata non-Rusia atau avionik lokal atas permintaan. Opsi ini memberi pembeli kebebasan memilih konfigurasi yang sesuai kebutuhan nasional dan kedaulatan sistem, sebuah fitur yang menambah daya saing Yak-130 di pasar global. Dari sudut pandang taktik, analis menyatakan Yak-130 tempur bisa menutup celah peran antara drone bersenjata dan jet tempur berat. Pesawat ini dapat menyelesaikan misi-misi taktis yang membutuhkan keputusan manusia di kokpit, ketepatan serangan, dan kecepatan reaksi yang sulit dicapai drone sayap tetap besar. Dengan demikian, Yak-130 berdiri di posisi unik antara otomatisasi dan kendali manusia. Namun, ada juga keterbatasan yang realistis, struktur ringan dan sistem pertahanan yang lebih sederhana berarti Yak-130 tidak cocok untuk pertempuran udara tingkat tinggi melawan F-16, Rafale, atau Su-30 yang dilengkapi sistem EW dan radar canggih. Oleh karena itu, peran Yak-130 idealnya berada pada misi tempur jarak menengah, dukungan udara dekat, dan patroli maritim ringan, di mana biaya rendah dan fleksibilitas menjadi kunci. Implementasi lapangan juga memerlukan pelatihan baru untuk kru dan mekanik. Pergeseran dari platform latih ke platform tempur menuntut prosedur taktis, pengelolaan senjata, dan perawatan sistem yang berbeda. Rusia kemungkinan akan menawarkan paket pelatihan dan dukungan logistik sebagai bagian dari kontrak ekspor untuk memastikan adaptasi pengguna akhir berjalan lancar. Jika produksi massal dimulai dan pesawat ini masuk layanan aktif pada beberapa angkatan udara, dampaknya terhadap industri pertahanan global akan terlihat, terutama pada segmen pasar jet tempur ringan dan serang darat. Yak-130 bisa memicu respons dari produsen lain untuk menawarkan varian murah namun bersenjata dari platform latih mereka sendiri, memperketat persaingan di pasar ini. Dengan semua perubahan ini, Yak-130 kini bukan lagi sekadar pesawat latihan, ia menjadi simbol adaptasi strategis, penggabungan kecerdasan desain, kapabilitas tempur, dan efisiensi ekonomi. Dunia sekarang mengamati apakah mainan baru Rusia ini akan mengubah norma dalam perencanaan udara taktis dan memaksa penyesuaian strategi oleh negara-negara yang mengandalkan angkatan udara berbiaya rendah. Jangan lupa untuk simak video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Sekian banyak, terima kasih. Kunjungilah channel ini.